Yang saya hormati Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang pernah bersama-sama dengan kita, terutama di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Beliau adalah sempat menjadi dirjen, jadi beliau keluarga besar kita, dan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Edward Omar Syarif Kiri. Sudah tepat Pak Wamen namanya saya sebutkan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Mugianto Sipit. Yang saya hormati Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ahmad Risa Patria. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Rahmadi Indra Tektona. Para pimpinan tinggi media yang mewakili 37 kementerian lembaga, mitra kerja Kementerian Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para staf ahli, staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian lembaga, para direktur utama himpunan bank milik negara, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia atau yang mewakili. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Andi Matalata selaku orang tua kita, pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih Pak Andi sudah berkenan untuk hadir merayakan hari ulang tahun Pengayoman pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari lahir Kementerian Hukum atau Hari Pengayoman ke-81 dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan ucapan terima kasih kepada para mitra kerja kementerian lembaga yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi masyarakat. Bagi saya, peringatan ini bukan sekedar tentang perjalanan sebuah institusi. Ini adalah momentum untuk kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Untuk siapa kita bekerja? Dan jawabannya jelas. Kita bekerja untuk masyarakat. Kita bekerja untuk bangsa dan negara. Karena itu, ukuran keberhasilan Kementerian Hukum bukan hanya berapa banyak regulasi yang kita hasilkan, berapa banyak program yang kita jalankan, atau berapa tinggi capaian kinerja kita. Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar kehadiran kita dirasakan dan beri manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa hari yang lalu, kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ada pesan yang harus kita pegang bersama. Pembangunan dan seluruh kerja pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat. Bagi kita di Kementerian Hukum, pesan tersebut memiliki arti yang sangat konkret. Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum tidak boleh berhenti menjadi kumpulan peraturan.
Hukum harus memberikan kepastian, hukum harus memberikan perlindungan, dan hukum harus mampu menghadirkan solusi. Semangat itulah yang sejak awal kita bangun melalui Pasti Ada Solusi. Program ini kita rancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk memberi masukan, mendengar keluhan, dan lain-lain sebagainya, supaya kita melakukan introspeksi terhadap kualitas kerja kita dalam hal pelayanan publik. Alhamdulillah, sampai dengan episode yang ke-11, keluhan, harapan masyarakat semakin hari memperlihatkan bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum memberikan kepuasan yang luar biasa atas pelayanan yang kita lakukan di Kementerian Hukum. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan di luar teks. Kita punya program Pasti Ada Solusi yang sekarang kita pancar luaskan dan disiarkan secara live. Namun demikian, kita juga punya program untuk mendengar ke dalam, yakni setiap bulan Menteri Hukum dan seluruh jajaran kita berkomunikasi dalam town hall meeting yang kita siapkan setiap bulan sekali. Sebagai menteri, bersama-sama dengan Pak Wamen tentunya, kami semua di jajaran pimpinan UK1, pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama, dan lain-lain sebagainya, sekali lagi saya sampaikan, semua keberhasilan yang kita capai bukan kerja satu orang. Tidak ada yang bisa mengklaim apa yang kita lakukan saat ini adalah kerja satu orang. Karena kolaborasi yang kita lakukan bersama di internal, bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga, kita mengesampingkan ego sektoral sesuai perintah Bapak Presiden, maka hari ini kita mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan harapan mereka untuk mendapatkan pelayanan. Saya terharu tadi Bapak yang mewakili menerima penghargaan untuk pencatatan hak cipta. Beliau menyampaikan 70 tahun usia beliau, hari ini beliau rasakan negara hadir untuk memberi perlindungan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pembantu Bapak Presiden bersama dengan Pak Wakil Menteri Hukum. Kita dibantu sebagai sebuah tim. Saya kuat bisa berdiri di hadapan teman-teman semua karena pimpinan tinggi Madya luar biasa. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Jenderal, walaupun beliau bintang 3, muka kalem tapi tegas. Beliau menata organisasi internal untuk memberikan dukungan administrasi yang luar biasa. Saya bersyukur punya Bapak Irjen Bang Hendro. Orangnya jarang bicara tapi suka bercanda, tapi sangat tegas. Jangan main-main dengan Pak Irjen. Kita punya Direktur Jenderal Dirjen Pak Widodo, Direktur Jenderal Agung, dan dibantu oleh semua teman-teman direktorat di jajaran Direktorat Jenderal Agung. Hari ini Direktorat Jenderal Agung mendapatkan pengakuan dengan tingkat kepuasan yang tertinggi, hampir sempurna. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita memiliki Pak Hermansyah dengan tim yang setiap hari punya inovasi.
Bahkan saya kadangkala pusing, ini mana yang mau diprioritaskan. Lantaran inovasinya teman-teman di DKI luar biasa. Untuk pendaftaran merek sebagai kado ulang tahun Hari Pengayoman yang tadinya 6 bulan, mulai berlaku 1 September ini akan turun menjadi 5 bulan kepada masyarakat. Untuk desain industri yang waktunya selama ini 12 bulan, teman-teman di Direktorat Jenderal Hak Cipta dan juga desain industri semalam semua berjanji bahwa itu akan diturunkan menjadi 5 bulan. Demikian pula halnya untuk merek, untuk paten. Kita tidak sekedar hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi lebih daripada itu, saat ini kita masih konsentrasi untuk bagaimana intellectual property kita registrasi. Tapi teman-teman di KI sudah melakukan upaya kolaborasi lintas kementerian. Kita akan punya rencana induk kekayaan intelektual Indonesia yang mudah-mudahan akan direstui oleh Bapak Presiden, nanti bisa menjadi program strategis nasional karena kolaborasi lintas kementerian. Kita tidak sekedar mengejar perlindungan hukumnya, tetapi bagaimana tata kelola untuk bisa menghasilkan dalam bentuk bagaimana mengelolanya, yakni IP management. Ini langkah-langkah yang luar biasa yang teman-teman lakukan. Kita memiliki Direktur Jenderal Dirjen Perundang-undangan, Pak Dahana, yang mungkin paling sibuk di antara semua teman-teman yang lain. Mereka kerja mungkin kadang-kala 1 kali 24 jam harus tukar, karena begitu banyaknya permintaan dari kementerian lembaga untuk kita lakukan harmonisasi di luar upaya kita untuk melakukan izin prakarsa di kementerian kita sendiri. Namun demikian, saya titip pesan kepada teman-teman Direktorat Jenderal Perundang-undangan, pesan Bapak Presiden satu, kita harus melakukan deregulasi. Deregulasi penting. Jangan mengharapkan kementerian lain dulu melakukan itu. Lakukanlah hal itu ke dalam internal Kementerian Hukum sebagai contoh bahwa memang kita menjalankan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Dirjen PP. Kita memiliki Sri Kandi luar biasa, yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang dulu mungkin perannya tidak terlalu dilirik. Hari ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah menorehkan prestasi dengan membentuk 83.960 pos bankum di seluruh Indonesia. Di luar itu, BPHN juga sudah melakukan kajian, pemantauan, peninjauan berbagai regulasi yang mengakibatkan pentingnya sebuah analisis yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan alhamdulillah beberapa kajian kawan-kawan yang dihasilkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sekarang sudah diterapkan di dalam regulasi-regulasi yang baru. Sekali lagi kepada Ibu Min, terima kasih atas prestasinya. Kita memiliki Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Orangnya pendiam, baru, tapi saya sudah titip. Kualitas kita semua di Kementerian Hukum dalam hal kompetensi semuanya bertumpu kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dan tahun ini kita akan menerima mahasiswa pertama, yakni mahasiswa Poltekpin untuk 4 prodi. Saya titip bekerja sama dengan Bapak Sekjen dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, carilah orang-orang terbaik di Republik ini yang bisa menjadi garda terdepan untuk kita bersama-sama sehingga bisa memberi kualitas layanan yang baik. Satu yang terakhir, kita punya kepala BSK yang kemarin juara 1 putri tari tambang. Pak Andri ini, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, orangnya masih muda, smart, berkomunikasi dengan siapa aja. Saya cuma khawatir semakin banyak saya beri untuk buat policy brief, rambutnya makin habis, padahal masih muda. Mungkin beliaulah yang termuda menjabat sebagai pejabat eselon 1 atau Pimti Madya di Kementerian Hukum. Tapi apa prestasi teman-teman BSK? Komitmen kami, saya, Pak Wamen, tidak boleh ada satupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum tidak didasari oleh analisis kebijakan dari BSK. Tidak boleh karena soal rasa, soal pertimbangan saya sebagai menteri atau wakil menteri, sebagai pembantu Bapak Presiden, tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tidak punya basis. Sekarang pilihannya ada ke teman-teman semua. Kementerian Hukum hari ini kita terbuka kepada publik. Dan yang lebih hebat, kemarin kita baru saja menerima hasil atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya terima kasih kepada Pak Nyoman selaku pimpinan 1 Badan Pemeriksa Keuangan. Alhamdulillah tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Tapi jangan berpuas dulu. Sekalipun kita WTP, saya sudah baca semuanya. Atas laporan Pak Irjen, masih ada rekomendasi-rekomendasi baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat temuan-temuan yang terkait dengan laporan keuangan. Saya mohon dengan hormat, saya mohon dengan sangat supaya sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti. Kita berharap dalam LHP yang akan datang, seluruh temuan dan rekomendasi BPK semua sudah kita tindaklanjuti. Walaupun beberapa Direktorat Jenderal atau UK1 maupun kantor wilayah sekarang sudah temuannya ada yang bersifat administratif. Dan yang terakhir, kita punya Wakil Menteri Hukum yang luar biasa. Jadi Pak Wamen, mohon maaf, saya tuh biasanya dibawa dulu baru ke atas, Pak. Saya tidak lupakan Pak Wamen. Kita bersyukur memiliki seorang Wakil Menteri Hukum yang berasal dari kampus, yang memiliki intelektual yang luar biasa, yang bisa membantu saya untuk berbagi peran dalam segala hal. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ini yang selama ini terjalin. Paling terakhir, Bapak Ibu sekalian,
kita telah menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah birokrasi di Indonesia, bahkan mungkin dunia, saya telah menandatangani Komite Talenta Kementerian Hukum. Sebagai menteri, bersama dengan Pak Wamen sebagai tim pengarah, saya tidak akan pernah campuri soal kerja teman-teman di Komite Talenta, karena struktur birokrasi harus berjalan sebagaimana adanya. Kita menorehkan sejarah atas dasar hasil Komite Talenta bekerja untuk pemilihan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai pilot proyek kita. Yang menentukan siapa yang akan memimpin mereka bukan Menteri Hukum, bukan Wakil Menteri Hukum, tetapi seluruh pegawai di Jawa Timur dan juga di Sumatera Utara. Ini adalah sesuatu metode hibrid yang kita lakukan. Manajemen talentanya berjalan, tetapi hak menteri untuk menunjuk saya limpahkan kepada seluruh teman-teman pegawai. Doakan mudah-mudahan ini berhasil. Nanti kita ke depan mudah-mudahan kita akan berlakukan semua di seluruh unit kerja di Kementerian Hukum. Ini penting teman-teman sekalian, supaya motivasi teman-teman semua itu punya harapan untuk bekerja dan mencapai karir puncak tertinggi karena prestasi teman-teman semua. Yang paling terakhir sekali, kepada yang menerima penghargaan, saya ucapkan selamat. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menekankan kepada kami semua pembantunya, tidak boleh menteri kikir memberi penghargaan, termasuk penaikan pangkat istimewa bagi mereka yang berprestasi. Karena itu berlomba-lombalah untuk berprestasi. Siapapun yang menunjukkan kinerja terbaik, maka itu yang akan kita beri penghargaan. Sekali lagi, salam hormat saya, rasa terima kasih saya kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum di hari ulang tahun yang berbahagia ini, yang ke-81 tahun, yang kemarin kita juga merayakan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia 81 tahun di tanggal 17 Agustus, dan hari ini 19 Agustus kita rayakan Hari Pengayoman Dirgahayu Pengayoman Republik Indonesia. Salam hormat, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.